Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhana. Di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-6 dari latihan soal persiapan OSN 2025 untuk tingkat SMP ataupun MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi teori bilangan. Gimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama kami? Yuk siapkan kertas dan juga alat tulis kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video latihan soal lainnya dari Bimbingan Belajar Ar-Royhana. Dan juga kalau misalkan kalian pengen untuk berlangganan untuk mendapatkan berbagai macam video eksklusif maupun benefit unggulan dari program membership ini, silahkan berlangganan sekarang ya. Dan juga buat kalian yang lagi nyari pelatihan rutin online persiapan OSNK 2025 untuk tingkatan SMP ataupun MTS bidang matematika ataupun yang IPA, kami lagi buka ya kelas untuk level basic, bisa kalian daftar segera. Kalau misalkan kalian ketinggalan kelasnya, kami bisa menyediakan rekamannya buat kalian ya. Yuk daftar sekarang di nomor kami di 087860622162. Di sini biayanya 550.000 untuk 8 kali pertemuan tiap bulannya. Yuk daftar sekarang ya. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 16. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil dari akar 4, dari akar 4, dari akar 4, dari akar 4, dan seterusnya adalah titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ya, ini kelihatannya seperti susah, tapi sebenarnya cara untuk menyelesaikannya cukup mudah. Jadi di sini kan ada suatu soal ya, kita asumsikan aja ini nilainya nanti adalah X. Nah, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kalian coba pangkatkan 2 untuk kedua ruasnya ini. Jadi yang sebelah kiri kita pangkatkan 2, yang sebelah kanan kita pangkatkan 2. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk menghilangkan akar dari yang sebelah kiri yang pertama. Ini kan ada akar ya. Tentu kita tahu bahwa misalkan ada akar 3 berpangkat 2, ini pangkat 2 dan akarnya akan saling menghabisi. Nanti yang tersisa adalah 3 yang di dalamnya aja. Dan di sini kita akan peroleh hasilnya menjadi sebagai berikut ya. Jadinya adalah 4 akar, 4 akar, 4 akar, dan seterusnya itu sama dengan X pangkat 2. Nah, untuk yang ini kan yang seperti kita misalkan di awal tadi, ini adalah X-nya. Nah, berarti bisa kita ganti aja untuk yang akar 4, dari akar 4 dan seterusnya itu kita ganti dengan X, maka di sini kita peroleh 4X sama dengan X pangkat 2. Nah, ini bisa kalian pindahkan ke ruas kanan, maka di sini kita peroleh X pangkat 2 kurang 4X sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan ya. Konsep pemfaktoran itu mudah aja, lihat saja kesamaan dari keduanya. X pangkat 2 kurang 4X sama-sama ada X-nya, berarti kita keluarkan X-nya. Kemudian yang tersedia nantinya adalah X pangkat 2 per, kita bagi dengan yang sama tadi, kita bagi dengan X, kemudian di sini 4X juga dibagi dengan X. Ini adalah cara ya, yang dasar-dasarnya. Siapa tahu ada yang belum pelajari, ini adalah konsep dasar dari pemfaktoran. Nah, di sini kita akan peroleh X-nya itu berarti X-nya dikaliin dengan ini, X pangkat 2 dibagi X, berarti X yang di bawahnya habis, maka yang tersisa tinggal X-nya aja. Kemudian X-nya di sini dengan X-nya di sini habis, maka di sini kita tulis kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini apa artinya? Artinya ada dua buah nilai X dan juga X kurang 4, ketika dikaliin dapatnya 0, tentu ada dua buah kemungkinan. Kalau bukan X yang pertama itu 0, ya pasti yang dalam kurungnya ini yang sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita dapat X2-nya adalah negatif 4, kita pindahan ke kanan jadi positif, berarti kita dapat X2-nya adalah 4. Jadi bisa saja nilainya X itu 4, bisa saja nilainya X-nya itu adalah 0. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat, ini kan akar 4, akar 4, akar 4, ini kan ada angkanya ya, nggak mungkin 0. Berarti yang hasilnya 0 ini tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi. Karena memang kita lihat, masa dia ada angkanya, tiba-tiba diakarin jadinya 0, nggak mungkin. Berarti di sini hasil yang cocok, yang sesuai dengan perhitungan kita tadi, itu adalah yang ketika X-nya itu adalah nilainya 4. Berarti jawaban dari soal ini, itu jawabannya adalah 4. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, ada soal akar-akaran kayak gini lagi, tinggal ambil aja angka yang ada di dalamnya. Itu adalah tips dari kami ya. Semoga kalian paham untuk penyelesaian soal kali ini. Oke, kita lanjutin ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ada akar dari 12 kurang akar dari 12 kurang akar dari 12 kurang dan seterusnya. Jadi cara penyelesaiannya kurang lebih sama kayak tadi. Kita misalkan dulu X, kemudian kita pangkatkan 2 lagi, kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, tentu akar yang pertama akan saling habisi dengan pangkat 2 yang ada di luar kurungnya. Maka kita peroleh 12 kurang akar 12 kurang akar 12 kurang akar 12 kurang dan seterusnya, itu sama dengan X-nya. Tentu dipangkatkan 2, tadi lupa dipangkatkan 2 ya. Nah, di sini yang
akar 12 kurang akar 12 dan seterusnya itu kan mirip aja dengan soalnya tadi, maka ini bisa kita tulisin dengan X aja. Berarti 12 kurang X sama dengan X pangkat 2. Semuanya kita coba pindahin ke kanan, ini juga kita pindahin ke kanan ya. Maka kita peroleh di sini X pangkat 2, jadi negatif X pindah jadi positif X, 12 pindah jadi kurang 12, ini sama dengan 0. Nah, kita lakukan proses pemfaktoran untuk soal yang ini. Berarti X pangkat 2 tambah X kurang 12 sama dengan 0. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, cara pemfaktorannya gimana. Di sini kan di depan X pangkat 2 ada angka 1 ya. 1 coba kalian kaliin dengan negatif 12 yang ada di belakangnya. 1 kali negatif 12 itu berapa? Ini kan jawabannya berarti negatif 12. Kita cari faktornya negatif 12. Negatif 12 itu berapa kali berapa? Yang ketiga nanti faktornya itu saling dijumlahin, itu dapatnya koefisien dari variabel X yang di tengah yaitu positif 1. Itu adalah target kita untuk mencari ketika dijumlahkan dapatnya positif 1. Nah, berarti di sini kita pikir-pikir aja, oh ketika dijumlahin dapatnya 1 berarti faktornya negatif 12 itu yang ini aja. Kalau bukan 3 dan negatif 4, ini kalau dikaliin, ini kan hasilnya negatif 12 ya. Nah, bisa saja negatif 3 dikaliin yang positif 4. Nah, di antara kedua nilai ini, coba kita jumlahannya. 3 tambah negatif 4, kemudian negatif 3 tambah 4. Mana di antara pilihan ini yang memiliki jawabannya positif 1? Tentu adalah yang di bawah ya. Ini kalau misalkan 4 kurang 3 atau negatif 3 tambah 4 itu kan 1 jawabannya. Sedangkan 3 tambah negatif 4 itu jawabannya negatif 1. Yang cocok dengan soalnya itu adalah yang di bawah. Berarti kita ambil angka faktornya dari negatif 12 ini adalah negatif 3 dan 4. Maka cara penulisan pemfaktorannya jadi sebagai berikut. Karena tadi digunakan huruf X, maka kita tulisin 2 kurung seperti ini dimulai dengan huruf X. Jangan lupa sama dengan 0. Kemudian angka-angkanya ini negatif 3 dan 4 nya kita masukkan di sini. Negatif 3 berarti kurang 3, kalau positif 4 berarti tambah 4 seperti ini ya. Nah, ada dua buah bilangan dikaliin dapatnya 0. Tentu bilangannya itu salah satunya pasti sama dengan 0. Berarti ada dua kemungkinan, X kurang 3 yang sama dengan 0 atau X tambah 4 yang sama dengan 0. Berarti untuk yang kemungkinan pertama kita dapat X-nya itu sama dengan positif 3 ya, pindah ke kanan. Sedangkan yang satunya itu dapatnya X sama dengan ini pindah jadi negatif, dapatnya negatif 4. Nah, kalau kita lihat ini kan akar 12 kurang akar 12 dan seterusnya. Itu nggak mungkin hasilnya negatif ya, karena dimulai dari angkanya di situ angkanya positif, nggak mungkin hasilnya jadi negatif tiba-tiba. Maka yang ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah yang ketika X-nya itu adalah positif 3. Artinya apa? Artinya jawaban dari soal ini itu hasil akhirnya adalah positif 3. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini ya. Jadi kalau misalkan soal yang pengurangan itu dia caranya kayak gini. Terus gimana kalau model kasusnya dia penjumlahan? Jadi kita akan bahas ya untuk soal yang berikutnya. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSN 2025 terbaik untuk bidang matematika SMP, itu kami menyediakan pembahasan dari tahun ke tahun 2023 sampai dengan yang paling dulu yaitu 2003, itu kami bahas yang tingkat kabupaten dan juga yang nasionalnya. Kalau kalian tertarik silahkan check out aja di website kami, itu ada nomor WA kami, atau misalkan kalian tinggal simpan aja nomor kami 087860622162. Check out sekarang melalui WA kami ya. Untuk saat ini nggak ada Shopee kami, tapi kalian bisa beli aja di WA kami. Jangan sampai salah nomornya ya. Yuk beli sekarang. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk model selanjutnya. Ini angkanya 18 ya, harus ini nomor ke-18. Ini agak typo. Yuk kita baca aja soalnya bersama-sama. Hasil dari akar dari 72 tambah akar dari 72 tambah akar dari 72 dan seterusnya itu adalah titik-titik. Nah, sama seperti tadi, ini kita sama dengan X, kita pangkatkan 2 sekali lagi. Nah, untuk yang ini tentu pangkat 2 dan akar yang pertama itu akan saling habisi, maka yang tersisa adalah 72 ditambah, ini yang di belakangnya itu tetap ya, 72 tambah akar 72, ini tambah, ini salah tulis, kita perbaiki dulu. Ini tambah akar 72 tambah dan seterusnya, ini sama dengan X pangkat 2. Nah, sekali lagi ini yang akar 72 tambah akar 72 dan seterusnya itu kan sama dengan permisalan awal tadi, maka kita bisa ganti aja dengan X. Berarti 72 tambah X itu sama dengan X pangkat 2. Semua nilainya yang di sebelah kiri kita pindahin ke kanan, berarti kita peroleh X pangkat 2 kurang X, karena positif pindah jadi negatif. Positif 72 pindah jadi negatif 72 sama dengan 0. Kita samakan kayak tadi, kita faktorkan ya.
X pangkat 2 kurang X kurang 72. Jadi kita mau cari ya. Di sini kan ujung kali ujung ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ujung kali ujung dapatnya negatif 72. Kita cari faktornya negatif 72 yang ketika dijumlahkan itu dapatnya di sini adalah angkanya negatif 1. Ini tujuan kita. Nah, di sini kalau kita pikir-pikir ini 72 kan kita mau yang selisihnya 1 yang ketika dijumlahkan. Tentu yang paling mungkin adalah 8 dan 9, tapi karena ini negatif, tentu ada salah satu angkanya yang negatif. Berarti kemungkinan yang pertama adalah negatif 8 dikaliin 9, atau yang kemungkinan berikutnya adalah 8 dikaliin dengan negatif 9. Nah, kita cek aja mana yang ketika dijumlahkan dapatnya positif 1. Negatif 8 tambah 9, kemudian 8 tambah negatif 9. Nah, ternyata yang negatif 8 tambah 9 jawabannya positif 1. Sedangkan yang di bawah dapatnya negatif 1. Berarti kita ambil yang pasangan angka yang kedua. Nah, cara untuk menuliskannya sama kayak tadi, buat 2 kurung dulu sama dengan 0 karena hurufnya pakai X, berarti X lagi ditulisin 2 kali. Kemudian masukin angkanya. Ini kan positif 8 ya, tambah 8 berarti. Kemudian di sini negatif 9 berarti kurang 9. Maka dari itu di sini ada dua buah nilai X yang mungkin, yaitu X tambah 8 sama dengan 0 atau X kurang 9 sama dengan 0. Untuk kemungkinan pertama ini dapatnya negatif 8, kemungkinan yang kedua dapatnya 9. Karena di sini nggak mungkin negatif ya. Tadi mulainya dari positif 72 berarti nggak mungkin negatif, ini tidak memenuhi, berarti yang memenuhi adalah X2-nya yang nilainya adalah 9. Apa artinya? Nah, udah artinya adalah 9 jawaban akhir dari soal nomor 18 kali ini. Gimana? Apa kalian sudah paham untuk model soal yang seperti ini? Kalau misalkan belum paham, silahkan komen di komentar ya. Oke, itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas. Kalau misalkan kalian peserta KSM, silahkan ya, kami punya beberapa modul keislaman yang bisa kalian pelajari ataupun bundling. Kami punya bundling KSM 2025 harganya 185. Jadi isinya itu tingkat kabupaten, kami bahas yang matematika sampai dengan 2023 lengkap di dalamnya. Silahkan cek aja di website kami bimbelarohen.id ya. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, silahkan kerjain latihan soal di bawah ini. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, yuk dikerjakan. Jadi sekali lagi, kalau misalkan berminat ikut pelatihan rutin kami, silahkan daftar segera di 087860622162 ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.